Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun via daring di kuliah perdana mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Mata kuliah persamaan diferensial biasa ini pertemuan pertama, maka akan saya jelaskan secara singkat dulu rencana pembelajaran semester. Ini ada daftar isi yang akan kita bahas untuk pertemuan pertama kali ini. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Muhammad Manakib, nomor WA dan emailnya bisa dicatat, nanti jika ada keperluan silahkan dihubungi. Lalu channel YouTube saya itu Muhammad Manakib. Nah ini saya mengupload beberapa video terkait video pembelajaran, ada misalkan statistika, metode numerik, ini persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial, pemodelan matematika. Nah jadi ternyata COVID-19 ini ada hikmahnya ya, jadi saya ada waktu untuk membuat materi video pembelajaran. Sudah saya upload di YouTube, nanti bisa disaksikan. Untuk riwayat penelitian nanti bisa dicek di akun Google Scholar dan Sinta saya, yaitu kata kuncinya sama Muhammad Manakib. Riwayat pendidikan S1 pendidikan S1 matematika murni, yaitu matematika terapat konsentrasinya di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 matematika terapan juga di Universitas Gadjah Mada. Riwayat pekerjaan, saya sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Home base-nya di matematika, tetapi mengajar juga di beberapa prodi seperti teknik informatika, teknik pertambangan, kimia, biologi, dan agribisnis. Jadi ternyata matematika itu banyak dipakai ya. Nah, jadi nggak salah kalian yang ambil jurusan matematika. Matematika ternyata banyak sekali dipakai di berbagai bidang. Selain itu, kesibukan saya juga sebagai editor dan reviewer di jurnal Imprime, jurnal matematika di UIN Jakarta, dan jurnal Barkeng, itu jurnal matematika juga di Universitas Patimura. Saya kira cukup perkenalannya. Langsung kita masuk ke RPS-nya ya, mata kuliah persamaan diferensial biasa 4 SKS. Prasyaratnya harus sudah mengambil mata kuliah aljabar linear dan kalkulus 2. Untuk file RPS dan referensi buku yang kita pakai sudah saya upload di Drive, nanti silahkan diakses di link bit.ly RPS PDB 2. Nah, silahkan dibuka. Lalu tujuan pembelajarannya nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep persamaan diferensial dan mencari solusinya, baik masalah di matematika maupun masalah di kehidupan sehari-hari. Lalu deskripsi mata kuliah, bab apa saja yang akan kita bahas, ada PD linear order 1, PD tak linear order 1, PD linear order 2 homogen, PD linear order 2 tak homogen, PD linear order n, transformasi Laplace, dan terakhir nanti sistem persamaan diferensial linear. Oke, lanjut ke capaian pembelajaran program studi, nanti bisa dibaca secara detailnya di sini. Lalu ada, media pembelajaran nih. Nah, karena kita masih kuliahnya secara daring, maka nanti kita banyak memakai media-media pembelajaran secara online. Yang pertama ada Zoom, bahwa disyaratkan untuk mata kuliah di UIN Jakarta ini 50% via Zoom ya. Maka nanti kita 50%-nya akan kuliah via Zoom. Yang kedua
Kita menggunakan WhatsApp group, nanti kita diskusi juga di WhatsApp group. Lalu untuk membuat PowerPoint untuk menampung tentang aspirasi kalian, pendapat-pendapat kalian, nanti saya gunakan juga Mentimeter. Nanti coba kita lihat ya, Mentimeter itu seperti apa. Lalu untuk evaluasi, nanti kuis-kuis, kita gunakan Quizizz. Lalu kita gunakan juga AIS. AIS itu nanti untuk absen, jelas. Absen nanti kita absen by AIS. Lalu untuk upload tugas, itu juga AIS. Lalu saya sediakan juga channel YouTube saya, bisa nanti dilihat Muhammad Manaqib, nanti video-video pembelajaran kita bisa saya upload via YouTube. Lalu setelah itu, ini strategi pembelajarannya ya. Yang pertama itu saya menjelaskan via YouTube, via Zoom dulu. Kita jelaskan dulu, saya presentasi, kita diskusi by Zoom itu yang pertama, atau yang keduanya kita menggunakan media WhatsApp group. Jadi materi saya upload dulu di channel YouTube saya, baru nanti setelah itu kalian saksikan, saya kasih waktu untuk diskusi di WhatsApp group tersebut. Lalu nanti ada penugasan itu ada individu maupun kelompok. Nah, untuk kelompok nanti di akhir perkuliahan saya harapkan kalian membuat proyek pemodelan matematika, jadi silahkan mencari referensi terkait pemodelan matematika yang menggunakan persamaan diferensial. Nanti silahkan dibuat papernya secara berkelompok dan dipresentasikan. Lalu ada diskusi kelas, nanti kalian mempresentasikan paper kalian, lalu kuis, nanti untuk mereview pemahaman kalian, dan yang terakhir ini tagihan. Nah, karena kita belajarnya masih by online, maka nanti saya wajibkan untuk setiap pertemuan kalian membuat rangkuman perkuliahan. Jadi untuk mengevaluasi gitu ya, untuk mengontrol kalian bahwa setiap pertemuan itu kalian benar-benar belajar. Nah, maka nanti saya wajibkan untuk merangkum perkuliahan dan hasilnya diupload di AIS. Nah, waktunya 1 minggu, misalkan pertemuan hari ini, maka sebelum pertemuan minggu depan harus sudah dikumpulkan. Itu terkait strategi pembelajaran. Untuk penilaiannya, ini saya tetapkan formatif 30, UTS 30, UAS-nya 30. Ini favoritnya mahasiswa ya, bahwa formatifnya itu lebih besar. Nggak apa-apa, di sini formatif lebih besar, karena memang nanti setiap harinya, setiap pertemuannya akan ada tugas. Lalu referensinya, ini sudah saya upload di link bit.ly tadi, sama buku, yaitu buku Ross dan buku Boys and the Prim. Nah, nanti silahkan dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian persamaan diferensial. Nah, di sini saya pengen tahu pendapat kalian yang ada di benak kalian gitu ya, tentang persamaan diferensial itu apa. Nah, itu yang pertama. Nanti saya pengen tahu apa sih yang ada di benak kalian itu tentang persamaan diferensial. Baru nanti yang kedua aplikasinya. Nah, caranya saya menggunakan aplikasi Mentimeter. Sekarang kalian silahkan buka menti.com. Nah, itu ya, menti.com. Kalau sudah buka menti.com, maka nanti keluar seperti ini. Nah, terus kalian input di sini kodenya apa? Kodenya kita 331795. Terus klik submit. Kalau sudah kamu submit, maka nanti muncul seperti ini. Nah, ini tadi saya silahkan diisi ya. Pertanyaan saya yang pertama itu, apa sih yang ada di benak kalian tentang persamaan diferensial itu? Setahu Anda persamaan diferensial itu apa? Nah, silahkan di sini diisikan. Ada 3 ini. Ada 3 kata. Nah, silahkan dimasukkan di sini, terus kalian submit. Nah, kalau sudah submit, nanti baru pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan yang saya kedua itu, apa sih pendapat Anda gitu ya tentang penerapan persamaan diferensial? Kira-kira persamaan diferensial itu gunanya buat apa ya?
Apa jangan-jangan persamaan diferensial itu nggak ada gunanya? Buat apa ya kita belajar susah-susah gitu? Ternyata nggak ada gunanya. Nah, maka coba saya pengen tahu pendapat Anda. Persamaan diferensial itu gunanya buat apa? Oke, silahkan dibuka tadi menti.com, lalu diinput 331795. Oke, saya coba buka Mentimeternya ya. Nah, ini saya sudah buka menti.com yang kode 3317 yang tepat saya. Nah, di sini sudah keluar hasil yang kalian masukkan ya. Ternyata sebagian besar ini menjawab fungsi turunan. Nah, fungsi turunan. Persamaan diferensial. Terus kalian cuma ini ya, artikan secara Indonesia kalau diferensial itu turunan. Ya, nggak salah ya. Fungsi turunan. Terus ada turunan, terus ada variabel. Nah, menarik nih. Kalian di benak kalian tentang persamaan diferensial itu berhubungan dengan variabel. Lalu ada fungsi. Nah, turunan fungsi ya. Ada parsial. Nah, mungkin ada yang berkira, oh ada turunan parsial. Atau lebih, ini mungkin yang dimaksud variabelnya, ada satu variabel gitu ya. Terus ada homogen dan non homogen. Fungsi yang tidak diketahui, ada pangkat, ada integral dan seterusnya. Nah, ternyata ini pendapat kalian sebagian besar jawabnya ya diartikan saja ya, yaitu bahwa dia merupakan fungsi turunan. Ini yang hasil kalian input untuk tadi pendapat kalian tentang diferensial itu, persamaan diferensial itu apa. Lalu saya bukakan yang ini ya. Ini yang pendapat kalian kira-kira aplikasi ya, aplikasi atau penerapan dari persamaan diferensial itu buat apa. Nah, di sini banyak yang menjawab bahwa fisika. Ternyata persamaan diferensial itu nanti banyak dipakai di fisika. Ada yang menjawab ekonomi, ada yang jawab persamaan panas, ada yang Laplace, persamaan Laplace, ada energi, ada suhu panas, ada persamaan gelombang, ada sains dan teknologi, keuangan, elektro, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di sini menarik, kalian menjawabnya ternyata persamaan diferensial nanti banyak dipakai di fisika. Oke, itu cukup pendapat dari kalian. Nah, saya tampung ya. Coba sekarang kita konfirmasi, benar nggak bahwa penerapannya itu seperti ini dan apa tadi untuk pengertian persamaan diferensial tadi sudah benar atau belum? Oke, kita balik lagi ke presentasi kita. Nah, ini. Oke, sekarang kita ke pengertiannya ya sebenarnya. Apa sih sebenarnya pengertian dari persamaan diferensial? Tadi ada yang jawab turunan ya, benar sebenarnya turunan. Tapi kalau sebenarnya kita detailkan, maka persamaan diferensial itu didefinisikan sebagai persamaan yang memuat turunan. Nah, jadi ya namanya ya persamaan, berarti harus muncul lagi persamaan. Diferensial tadi turunan ya, nah, maka persamaan yang memuat turunan. Turunan apa? Turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, di sini kalau kita punya fungsi itu kan kita punya variabel bebas dan variabel tak bebas. Maka turunannya ya turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Lalu contohnya ya. Nah, contohnya gampang saja. Yang penting dia ada diferensial atau turunan. Nah, yang sudah kita ketahui biasanya kalian di matematik itu menyimbolkan diferensial atau turunan itu biasa pakai Y aksen misalkan, kan bisa Y aksen. Bisa kalau fungsinya F berarti F X aksen. Bisa atau dia DY DX. DY DX ini kalau turunan biasa, kalau turun parsial biasanya do Y do X dan seterusnya. Nah, itu simbol-simbol yang kita gunakan di dalam matematika. Maka contohnya cukup sederhana, tinggal
Yang penting ada persamaan dan ada turunan. Contoh pertama nih, dy dx min 2y sama dengan 0. Ya, ini kan jelas ya, ada turunan. Di sini turunannya itu dy dx. Lalu ada contoh kedua, x kuadrat d pangkat 5y dx pangkat 5 plus 3d kuadrat y dx kuadrat plus 10y sama dengan sin x. Contoh kedua. Contoh ketiga ini masih persamaan diferensial biasa. Nah, lalu kalian kenal juga sebenarnya turunan itu ada turunan biasa sama turunan parsial. Tadi sudah ada yang menyebutkan ya di Mentimeter tadi bahwa ada turunan parsial. Maka persamaan diferensial itu juga nanti ada persamaan diferensial parsial. Nah, tapi sebenarnya persamaan diferensial parsial ini nanti ada mata kuliah khusus di semester depan, itu persamaan diferensial parsial. Kalau semester ini kita bahasnya cuma persamaan diferensial biasa. Contohnya, do u do t min 6u do u do x plus do kuadrat u do x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini contoh kedua dan contoh ketiganya seperti ini. Oke, ini definisi dari persamaan diferensial. Sebelum lanjut kita ke materi yang lebih susah, bagaimana mencari solusi persamaan diferensial itu seperti apa, coba saya ingin menjelaskan sedikit tentang aplikasi atau penerapan dari persamaan diferensial. Jangan-jangan ya, kita sudah belajar persamaan diferensial itu susah-susah. Sudah susah, ternyata nggak ada gunanya. Nah, kan sia-sia ya. Kita sudah belajar susah, nggak ada gunanya. Maka di awal sini, coba kita bahas dulu kira-kira apa sih penerapan dari persamaan diferensial itu, dan kenapa pentingnya kita itu bahas persamaan diferensial. Sampai ada mata kuliah khusus ya, persamaan diferensial. Apa sih keunikan atau keunggulan dari diferensial itu? Nah, maka ini kita review dulu definisi dari diferensial atau turunan. Ini kalau anak matematik sudah sangat hafal ya, di kalkulus sudah sangat katam bahwa persamaan diferensial atau diferensial turunan fungsi f, kita tuliskan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, maknanya apa sebenarnya ini? Maknanya apa? Ya, kalau secara definisi udah selesai gitu ya. fx plus h min fx per h. Itu kalau secara definisi. Kalau secara makna, sebenarnya makna dari diferensial itu apa? Nah, kalau kita perhatikan bahwa di sini h mendekati 0, terus nanti dia per h. H itu apa? H itu sebenarnya perubahan dari variabel bebas x. Nah, jadi variabel bebas di dalam hal ini variabel bebas x. Jadi perubahan dari variabel bebas x. X-nya itu berubah. Berubahnya itu mendekati 0, artinya dia berubah sangat kecil sekali. Ya. Jadi ini artinya dia itu berubah sangat kecil karena dia mendekati 0. Nah, terus ini apa yang atas itu fx plus h, fx ini artinya fx plus h itu kejadian setelah h gitu kan. Kejadian setelah h, ini fx itu kejadian sebelumnya. Maka kalau kita artikan ini sebenarnya perubahan fungsi ya. Perubahan nilai fungsi f diakibatkan oleh perubahan dari variabel tak bebasnya yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Kalau kita tuliskan definisinya, maka diferensial itu dapat kita artikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Ini sangat menarik. Variabel bebasnya itu berubah, maka fungsinya juga akan berubah. Seperti kita ketahui bahwa kalau di kehidupan nyata itu semuanya tidak terlepas dari perubahan, ya kan? Misalkan kita tahu ini kecepatan ya, hubungan kecepatan sama jarak gitu. Waktu yang akan bertambah otomatis nanti kalau misalnya kita punya mobil itu mobil bergerak, maka jarak yang ditempuh juga akan berubah. Nah, maka itu akan ada perubahan jarak terhadap waktu yang kita kenal sebagai kecepatan. Atau misalkan yang sekarang aja tentang penyakit COVID-19 ya. Seiring berjalannya waktu gitu, maka jumlah yang terkena penyakit COVID-19 juga akan bertambah. Maka itu ada
perubahan, ya kan, perubahan jumlah terhadap waktu itu nanti juga bisa kita terapkan, kita bentuk ke dalam suatu persamaan diferensial. Maka benar bahwa persamaan diferensial itu aplikasinya sangat banyak. Tadi yang ada yang menyebutkan di fisika, fisika itu di mekanika fluida, di persamaan panas. Di kesehatan itu ada pertumbuhan sel kanker, itu nanti bisa kita modelkan dalam bentuk persamaan diferensial, persebaran penyakit, di ekonomi, di matematika, keuangan, dan di pertanian misalkan di masa infiltrasi air pada saluran irigasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang di kesehatan maupun di pertanian, karena sudah banyak ya penelitian di kesehatan dan pertanian ini di UIN Jakarta khususnya. Nah, ini ada penelitian tentang penyebaran penyakit MERS gitu ya. Ini ada penyebaran penyakit MERS. Ya, kalau kalian sudah kenal penyakit MERS itu penyakit yang awalnya mewabah sebelum corona mewabah ya. Jadi MERS itu sebenarnya juga satu famili dengan coronavirus yang sekarang coronavirus 19 ya, yang sekarang sedang mewabah. Jadi awalnya MERS itu mewabah di Semenanjung Arab, yaitu mewabah di Kekelawar dan di unta ya, dan terus dia mewabah ke manusia menyebarkan. Maka dulu waktu sedang mewabah, jemaah haji itu diwajibkan untuk melakukan vaksin. Nah, di sini modelnya dikembangkan yaitu model SEIR, di mana si manusia yang rentan dan manusia terinfeksi itu harus memakai masker. Jadi di sini dia harus memakai masker dan dia harus memakai vaksin. Maka kalau kita bentuk dari model ini muncul ke persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial seperti ini. Jadi model matematika persebaran penyakit itu juga berbentuk persamaan diferensial. Jadi ada do S do T, do E do T, nah itu persamaan diferensial. Lalu, nah ini penelitian tentang epidemiologi penyakit ya. Jadi sebenarnya banyak penelitian khususnya di UIN Jakarta yang sudah membahas tentang epidemiologi penyakit. Pertama kemarin ada MERS, terus penyakit kolera, penyakit tuberkulosis, terus ini sama tuberkulosis, terus sekarang yang sedang mewabah COVID ya, maka banyak di matematika itu mahasiswa yang mengambil penelitian tentang COVID-19. Dan terakhir ini ada sel kanker ya, bagaimana pertumbuhan sel kanker itu ternyata bisa kita modelkan juga dalam bentuk persamaan diferensial. Yang kedua, nih yang juga beberapa tahun ini banyak penelitian di UIN Jakarta di matematika, yaitu tentang infiltrasi saluran air di saluran irigasi alur. Jadi kalau kita ketahui ini ada bedeng-bedeng ini ya, ini ada tanaman, terus ini ada air yang mengalir, maka air itu akan meresap ke dalam tanah ini. Pertanyaannya, seberapa besar sih air yang diserap tanaman itu gitu ya? Terus di dalam tanah itu kandungan airnya seberapa persen gitu. Kalau nanti airnya itu terlalu banyak, maka juga bagus juga bagi tanaman gitu. Ada tanaman yang tidak tahan akan air, dia bisa mati. Kalau sedikit juga dia tidak baik karena tanamannya tidak akan subur di situ. Nah, maka nanti penyelesaiannya kita bisa menggunakan pemodelan matematika. Nah, model matematikanya seperti ini. Ini juga persamaan diferensial ya, tapi parsial. Karena ada 2 kuadrat pi, 2 kuadrat x plus 2 kuadrat pi, 2 kuadrat z sama dengan pi, bentuknya ini persamaan diferensialnya. Lalu yang ini, itu kalau kita selesaikan, tapi ini selesaikannya secara numerik, bukan secara eksak, kita peroleh seperti ini. Maka ini terdapat persebaran airnya ya. Di sini dilihat kalau di sebelah sini itu sekitar 40% kandungan airnya. Terus semakin ke bawah, semakin kecil. Terus ternyata yang paling kecil itu di sebelah sini ya, di sebelah sini sekitar cuma 20%. Nah, dari sini nanti bisa kita buat rekomendasi ternyata kalau jenis tanahnya kayak ini, infiltrasi airnya seperti ini. Nah, ini penelitian sudah ada di UIN Jakarta tentang pemodelan tadi, pemodelan infiltrasi air pada saluran irigasi alur. Terus bagaimana kalau bentuk salurannya itu diubah-ubah. Nah, ini dia mengubah bentuk-bentuk saluran. Kalau tadi cuma trapesium, kalau diubah ke bentuk yang lain gimana. Lalu ada bagaimana kalau jenis tanahnya diubah-ubah, pengaruhnya seperti apa.
Dan yang terakhir ini kalau dia ada tanamannya. Jadi ada tanamannya, tanaman tadi menyerapnya itu seberapa banyak. Oke, itu tadi terkait penerapan persamaan diferensial ternyata sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, kita sudah melihat di berbagai bidang, di berbagai sektor ternyata aplikasinya banyak sekali persamaan diferensial tuh. Maka akan sangat penting sekali kalian menguasai mata kuliah persamaan diferensial kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi persamaan diferensial. Untuk klasifikasi ini sebenarnya kalian tadi sudah tahu ya, sudah bisa menebak. Tadi kita ngasih contoh di awal bahwa persamaan diferensial yang kalian kenal itu ada persamaan diferensial biasa sama persamaan diferensial parsial. Maka pembagian ini juga sama, nanti ada persamaan diferensial biasa yang kita kenal dengan PDB, dan nanti ada persamaan diferensial parsial PDP. Nah, kalau secara definisi, persamaan diferensial biasa itu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Nah, ini kata kuncinya dia turunannya cuma terhadap satu variabel bebas. Kenapa? Karena kalau kita punya persamaan diferensial itu yang biasa itu cuma ada turunannya ya berarti misalkan dy dx gitu ya, cuma terhadap satu gitu. Atau misalkan kalau variabel bebasnya nanti d berarti dy dx. Nah, ini simbol untuk persamaan diferensial biasa. Contohnya tadi ya, contohnya kita sudah buat yaitu nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1 sampai nomor 3 yang contoh persamaan diferensial biasa. Kalau persamaan diferensial parsial, kalau kita lihat tadi ya, kita lihat di contoh tadi, itu ada turunan terhadap X, turunan terhadap Y, turunan terhadap Z misalkan. Jadi kayak persamaan ini, Laplace, itu kita punya bentuknya ini, misalkan do U ya, do U do X ditambah do U do Y ditambah do U do Z sama dengan 0. Ini persamaan Laplace. Nah, di sini kita lihat turunannya itu ternyata nggak hanya terhadap X, ada terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Maka di sini turunan parsialnya itu bukan terhadap satu variabel, tapi lebih dari satu. Maka kita definisikan persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang muat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap dua atau lebih variabel bebas. Jadi harus dua atau lebih variabel bebasnya. Contoh pada persamaan 4, 5, dan 6. Ya, jelas klasifikasi ada dua, PDB dan PDP. Untuk PDB kita bahas di perkuliahan kali ini, PDB nanti di pertemuan selanjutnya, di mata kuliah selanjutnya. Oke, lanjut kita ke definisi orde dan derajat persamaan diferensial. Oke, tentang orde persamaan diferensial. Nah, orde ini sebenarnya dia terkait akan turunan gitu ya, turunan. Dari turunannya itu sampai tingkat keberapa, itu tentang orde. Jadi didefinisikan orde persamaan ada orde tertinggi atau turunan tertinggi yang terdapat pada persamaan tersebut. Nah, kalau derajat itu pangkatnya. Jadi dari orde tadi, orde tertinggi tadi dipangkatkan berapa? Nah, itu definisi dari derajat. Jadi jangan terbalik-balik. Orde itu untuk turunan, kalau derajat itu pangkatnya. Jadi orde tertinggi tadi itu dipangkatkan berapa? Oke, contohnya coba kita balik ke persamaan kita yang awal tadi ya. Ada 1 sampai 6 tadi. Nah, ini yang pertama dy dx min 2y sama dengan jelas. Kalau ini orde berapa? Orde 1. Nah, ini ordenya orde 1. Ordenya orde 1, terus derajatnya berapa? Ini derajatnya 1. Nah, ordenya 1, derajatnya juga 1. Kalau ini orde berapa? Turunannya sampai 5, maka ini derajat 5. Terus ordenya orde 5, terus derajatnya dipangkatkan berapa? Pangkat 1, maka ini cukup 1. Orde ini orde 2, karena turunan tertingginya 2. Ini 2,
Terus derajat tertingginya, pangkatnya itu 3. Yang ini yang parsial, orde berapa? Turunan tertingginya 3. Maka orde 3, derajatnya derajat 1. Karena ini enggak dipangkatkan, pangkatnya 1. Selanjutnya, ini persamaan Laplace ya namanya. Ini ordenya orde 2, karena turunan sampai ke 2 derajatnya derajat 1. Yang ini derajat atau ordenya orde 2, turunan tertingginya 2. Derajatnya berapa? Derajat 1. Nah, gampang ya untuk menentukan orde dan derajat. Nah, kenapa kita harus belajar ini ya, mengklasifikasikan PD? Karena nanti untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu kita harus tahu klasifikasinya dulu. Dia itu derajat berapa, orde berapa, baru bisa kita selesaikan. Karena derajatnya berbeda, ordenya berbeda, nanti penyelesaiannya juga berbeda. Itu definisi tentang orde dan derajat. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ke persamaan diferensial biasa linier. Nah, jadi klasifikasi selanjutnya ada persamaan diferensial linier dan non-linier. Nah, linier itu yang sudah kita kenal ya. Kalau kalian sebagai orang matematik sudah kenal linier, itu berarti pangkatnya pangkat 1. Nah, sama di sini nanti juga pangkatnya 1. Kalau kita tuliskan, maka dia jadi A0X di turunan sampai ke N ya, dNy dxn ditambah A1X dn-1 dxn-1 dan seterusnya sampai nanti ANXY sama dengan Bx. Jadi di sini semuanya muncul dalam derajat 1. Nah, kalau kita lihat semuanya muncul dalam derajat 1, maka kita katakan dia linier. Kalau non-linier gimana? Nah, matematik itu gampang. Kalau non-linier berarti ya yang tidak linier. Kalau dia nggak memenuhi persamaan 7, ya udah berarti dia bukan persamaan yang linier. Atau kita katakan non-linier. Lalu itu tadi kalau secara persamaan ya, kita turunkan persamaan itu. Nah, sekarang kalau secara definisi ya, bahwa persamaan diferensial linier, PD ini kita katakan linier itu jika dia muncul dalam bentuk linier. Nah, bentuk linier itu apa? Ini sebenarnya general juga ya untuk semua kasus. Maksudnya linier itu apa? Bentuk linier itu tidak hanya sebatas pangkatnya 1. Nah, tapi sudah linier itu tidak hanya sebatas pangkatnya 1 linier, nah, belum tentu. Nah, ada yang kedua yaitu bahwa tidak ada perkalian antara variabel-variabel tak bebas dan atau turunannya. Nah, jadi sini yang kedua juga mensyaratkan tidak boleh ada perkalian antara variabel tak bebas dan atau turunannya. Yang ketiga, tidak ada fungsi transenden dari variabel tak bebas dan atau turunannya. Masih ingat fungsi transenden nih? Anak matematika semester 3 harusnya sudah tahu ya fungsi transenden. Fungsi transenden kalau kalian kenal dulu di kalkulus sudah pernah dibahas, itu ada sin trigonometri ya, ada sin X cos X, ada tan, ada sekan, kosekan, ada fungsi eksponen E pangkat. Nah, terus misalkan ada fungsi ln, logaritma atau logaritma ini ln, ini logaritma. Nah, ini beberapa fungsi transenden. Lalu yang kalau ada satu saja gitu ya, ada satu saja dari 3 itu dia tidak terpenuhi, maka kita katakan PD itu PD non-linier. Satu saja dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka kita katakan dia non-linier. Nah, contoh coba ini. Menurut kalian ini linier atau non-linier? Silakan berikan pendapatnya. Ini linier atau non-linier? Kita punya bentuk D pangkat 3Y dx pangkat 3 plus 6D kuadrat Y dx kuadrat plus 3Y 3DY dx minus 10Y sama X kali E pangkat X. Linier atau non-linier? Nah, jelas linier. Nah, linier ya. Ini malah koefisiennya konstan.
Kalau kita lihat tadi, di definisi tadi, ini sebenarnya koefisiennya itu boleh berupa fungsi, ya, nggak harus konstanta. Ini malah dia konstanta. Lalu selanjutnya, contoh kedua, ini linear atau non-linear. X kuadrat, D kuadrat, Y dx kuadrat plus X dy dx plus 10 sama dengan 0. Linear? Nah, jelas ya, linear. Jadi, ini ya, koefisiennya itu, ini nggak harus suatu konstanta. Boleh juga fungsi. Nah, fungsi terhadap X itu nggak masalah. Karena variabel bebas kita itu X. Maka ini bisa. Lalu selanjutnya, ada sin X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat plus sin X dy dx plus 10Y sama dengan 0. Ini linear atau non-linear? Oke, mungkin ada yang menjawab non-linear. Kenapa non-linear? Lah itu muncul fungsi transenden, yaitu sin. Katanya tadi kalau ada fungsi transenden, dia non-linear. Gitu ya. Nah, padahal ini adalah persamaan linear. Kenapa? Karena transendennya tadi, gitu ya. Fungsi transendennya itu harus fungsi transenden terhadap variabel tak bebasnya. Jadi kalau ada sin X, sin Y, cos Y, ln X, nggak masalah. Yang jadi masalah itu nanti kalau misalkan ada sin Y, ini jadi bermasalah. Maka ini bukan linear, tapi non-linear. Lalu selanjutnya, ini X kuadrat, D kuadrat, Y dx kuadrat plus X dy dx 10Y sama dengan sin Y. Nah, jelas ya kalau ini non-linear. Nah, ini jelas non-linear. Linear, linear, linear. Nah, ini non-linear. Karena muncul transenden terhadap variabel tak bebas. Lalu ada ini X kuadrat, D kuadrat, Y dx kuadrat kali X dy dx dikuadratkan. Jelas ini tidak linear. Kenapa tidak linear? Ini muncul pangkat 2, enggak boleh. Ini linear atau non-linear? Non-linear juga. Kenapa? Ini ada Y di sini. Nah, tadi ya syarat kedua, tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dan atau turunannya. Ini ada Y, variabel tak bebas, dy dx turunannya. Maka ini bukan PD linear. Oke, ini ya terkait PD linear. Lanjut ke bentuk solusi eksplisit dan implisit. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah belajar mengklasifikasikannya, nah sekarang kita mau lihat solusinya itu gimana sih? Solusi dari PD itu, suatu fungsi itu kita katakan solusi jika seperti apa? Nah, maka pertama diberikan dulu persamaan diferensial biasa orde n. Nah, ini ordenya orde n, maka nanti orde n berarti suatu fungsi gitu ya. Suatu fungsi yang mengandung turunan sampai tingkat ke n. Nah, terus ada turunan n-1 sampai turunan pertama y terus x. Jadi dia ada variabel bebas dan variabel tak bebasnya juga sama dengan 0. Lalu misalkan f adalah fungsi x bernilai real pada interval i dan mempunyai turunan sampai order n pada interval i. Fungsi f disebut penyelesaian solusi atau x, jadi penyelesaian eksplisit atau solusi eksplisit persamaan diferensial 14 jika f memenuhi persamaan. Jadi gampang aja sebenarnya. Dia itu solusi, ya udah kalau kita substitusikan memenuhi gitu. Nah, maka kalau si fungsi f ini tadi, fungsi f ini tadi kita substitusikan, jadi f kecil ya, f kecil tadi solusinya, f kapital itu PD kita. Jadi jika f kecil ini kita substitusikan ke sini dia memenuhi, ya udah selesai, maka dia merupakan solusi. Nah, ini kita substitusikan y-nya kita ganti dengan f kecil ya, makanya turunan ke n, substitusi, turunan n-1, substitusi, sampai nanti f dan x-nya disubstitusi. Kalau dia sama dengan 0 untuk setiap x elemen i, maka dia merupakan solusi. Itu solusi eksplisit. Selanjutnya ada solusi implisit. Nah, kalau eksplisit itu yang sudah kita kenal jelas, ya. Jelas langsung fungsinya itu ada, kita substitusikan selesai.
Nah, kalau yang implisit seperti apa? Nah, kalau yang implisit berarti dia itu belum implisit itu kalau Indonesia kan tersirat ya. Jadi tersirat. Jadi secara tersirat sebenarnya di dalam fungsi itu ada solusi loh, solusi eksplisitnya dalam hal ini. Jadi penyelesaian implisit itu adalah apabila fungsi G dapat mendefinisikan penyelesaian eksplisit persamaan diferensial 14. Jika dia dapat mendefinisikan solusi eksplisit, maka kita katakan dia sebagai solusi implisit. Baik solusi eksplisit maupun solusi implisit itu merupakan penyelesaian atau solusi dari persamaan diferensial. Jelas? Oke, jelas ya? Jadi gampang saja. Kalau solusi substitusi aja memenuhi, maka dia solusi. Itu kalau eksplisit. Kalau implisit, kalau nanti kita bisa membentuk suatu fungsi, kita substitusikan memenuhi, maka dia solusi implisit. Oke, lanjut. Setelah ini contoh ya. Contoh solusi eksplisit. Fx sama dengan 3x, 3 sin x ditambah 5 cos x adalah solusi eksplisit dari d kuadrat y dx kuadrat plus y sama dengan 0. Ya udah, ini gampang saja gitu ya. Kita substitusikan aja ke sini gitu ya. Pertama kita butuh turunan kedua ya. Nah, ini kita butuh turunan kedua karena di sini d kuadrat y. Maka f ini kita turunkan sampai 2 dulu. Ini kalau kita turunkan pertama fx-nya, turunan sin apa? Turunan sin itu cos ya. 3 cos x ditambah turunan dari cos min sin, maka ini jadi min sin dari x, ada 5-nya, maaf ini ada 5-nya. Nah, gitu. Lalu turunan keduanya ya tinggal diturunkan lagi gitu ya. Turunan cos tadi min sin, berarti min 3 sin x. Lalu turunan sin tadi cos ya, maka jadi 5 cos x. Selanjutnya substitusi aja ke sini gitu ya. Turunan keduanya tadi kita dapat min 3 sin x min 5 cos x. Lalu kita tambah y-nya. Y itu sebenarnya yang fungsi f-nya tadi ya. 3 sin x plus 5 cos x. Nah, benar ya, sama dengan 0 ya ini. Nah, kalau maka sama, maka benar. Kita substitusikan ini 0, ini juga sama dengan 0. Maka terbuktilah bahwa si fx tadi merupakan solusi dari persamaan diferensial 15. Gampang, tinggal kita substitusi, kalau memenuhi maka dia merupakan solusi. Ini ya penjabarannya. Bisa kalian lihat. Oke, lanjut ke solusi implisit. Nah, kalau solusi implisit seperti apa? Solusi implisit tadi dikatakan bahwa dia harus dapat mendefinisikan suatu solusi eksplisit. Kalau dia bisa mendefinisikan suatu eksplisit, maka kita katakan dia solusi implisit. Oke, maka contohnya diberikan fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat min 16 sama dengan 0. Buktikan bahwa persamaan diferensial atau persamaan 16 tadi merupakan solusi implisit persamaan diferensial x plus y dy dx sama dengan 0. Oke. Gimana? Mau kita substitusi kan susah ya. Kan itu harus, kalau substitusi kan nanti y sama dengan kita substitusi ke situ ya. Atau fx sama dengan tadi kita substitusi ke situ. Nah, maka caranya ini kita jabarkan dulu ke dalam fungsi yaitu tadi fx ya, atau kalau di sini berarti y sama dengan. Nah, kita bentuk dulu fungsi y sama dengan. Ini kita pindah ruas, maka y kuadrat itu akan sama dengan 16 min x kuadrat ya. Maka y-nya sama dengan apa? Plus minus akar 16 min x kuadrat. Maka kita punya dua buah fungsi. Fungsi pertama akar 16 min x kuadrat, fungsi yang kedua min akar 16 min x kuadrat. Nah, jelas ini terdefinisi ya, ini terdefinisi karena tadi dibatasi domainnya itu dari negatif 4 sampai 4. Nah, karena kalau kita substitusikan 5 misalkan kan akarnya negatif, maka fungsi ini nggak terdefinisi.
Tapi karena sudah kita batasi bahwa X-nya dari min 4 sampai 4, fungsi ini jadi terdefinisi. Nah, tugas kita selanjutnya bahwa menunjukkan bahwa Y ini ada 2 buah Y, kalau kita substitusikan ke persamaan diferensial kita, persamaan diferensial 17 dia memenuhi. Nah, ini pembuktiannya. Jadi kita dapat 2 buah fungsi ya tadi. 2 buah fungsi F1 dan F2 misalkan. Nah, pertama kita buktikan yang F1 dulu ya. Turunan dari akar 16 min X kuadrat. Masih ingat ya? Ini harusnya kalau masih matematik udah mahir menurunkan seperti ini. Jadi biasanya kalian misalkan jadi U pangkat setengah gitu kan. Maka turunannya jadi setengah terus U pangkat min setengah dikali sama U aksen. Maka ini turunan F aksennya min X per 16 min X kuadrat. Selanjutnya kalau kita substitusikan ke persamaan diferensial kita yang 17 tadi persamaannya sebentar. Ya, X ditambah Y dy dx. Jadi X ditambah Y dy dx harus manual. X itu tetap X, Y-nya kita berarti akar dari 16 min X kuadrat, dy dx kita min X per akar 16 min X kuadrat. Ini dicoret akar 16 min X kuadratnya kita peroleh X dikurangi X sama dengan. Ternyata terbukti bahwa F1 itu dia memenuhi. Hal yang sama coba nanti kalian jabarkan juga untuk F2. Kalau kamu turunkan pertama substitusi ke PD17 juga dia akan memenuhi. Nah, maka karena persamaan 16 itu dapat mendefinisikan 2 buah fungsi, yaitu F1 dan F2, yang dia itu ternyata solusi eksplisit, maka 16 itu merupakan solusi implisit dari persamaan 17. Oke, gampang ya? Gampang. Kalau eksplisit tinggal substitusi aja memenuhi, selesai. Kalau implisit kalian bentuk dulu fungsinya, tuh kalau kita substitusikan ke PD memenuhi, maka dia merupakan solusi implisitnya. Nah, ini terkait masalah syarat awal dan syarat batas. Nah, mungkin ini kalian sudah sering mendengar ya, masalah syarat awal, masalah syarat batas. Itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, pertama nih, kita kasih contoh, misalkan kita punya dy dx sama dengan 2x ya. Ini dy dx sama dengan 2x. Ini solusinya apa sih sebenarnya? Dy dx sama dengan 2x itu solusinya kalau saya definisikan solusinya x kuadrat, benar nggak? Nih x kuadrat. X kuadrat itu kalau kita turunkan, ya kan, x kuadrat kita turunkan kan dia jadi 2x ya. Nah, sama ini 2x sama dengan 2x juga. Maka ini solusi. Nah, selanjutnya kalau kita punya fungsi F1 misalkan. F1 itu X kuadrat plus 1. Kalau ini kita turunkan apa? Kalau kita turunkan ini jadi 2X juga gitu ya. Nah, maka benar juga memenuhi persamaan 18. Nah, nanti mau kita ubah lagi. Jadi X kuadrat plus 3, X kuadrat plus 4. Nah, dia pasti masih memenuhi. Nah, maka F1, F2, F3 itu ternyata masih memenuhi. Nah, kita lihat. Ternyata solusi itu tidak tunggal. Ada beberapa fungsi yang dia memenuhi persamaan 18. Nah, maka kita harus memiliki definisi solusi umum. Gitu ya. Jadi, kalau tadi kan kita punya banyak solusi. Lah terus kita nulis solusinya gimana gitu ya. Maka kita butuh yang namanya solusi umum. Oke, solusi umum itu apa? Nah, solusi umum itu jadi jika FC itu yang didefinisikan pada R yaitu FC plus X kuadrat plus R juga merupakan penyelesaian persamaan 18. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan umumnya karena dia masih mengandung konstanta itu. Konstantanya kan
umum ya. Tadi mau kita kasih 1, 2, 3, 4, 5 atau sembarang konstanta dia memenuhi. Nah, ini definisi dari penyelesaian umum. Oke. Dari tadi kita sudah mencari ya solusi. Ternyata solusi itu tidak tunggal. Kita tadi punya x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 3, x kuadrat plus 4 itu solusinya nggak tunggal. Sekarang bagaimana untuk menjamin ketunggalan dari solusi itu? Pertanyaan itu. Bagaimana menjamin ketunggalan dari solusi? Nah, untuk menjamin ketunggalan dari solusi, maka dibutuhkan namanya syarat awal. Nah, misalkan ini, kita punya dy dx sama dengan 2x, gitu. Dikasih nilai bahwa kalau x sama dengan 1, fungsinya nanti harus sama dengan 4. Maka ini solusinya jadi tunggal. Tadi sudah kita bentuk solusi umumnya itu y sama dengan x kuadrat plus c. Maka c ini bisa kita cari. Caranya gimana? Dengan mensubstitusikan x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 4. Nah, kita substitusi x-nya 1, y-nya 4, maka di plus c-nya sama dengan 3. Maka y sama dengan x kuadrat plus 3 adalah penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, jadi tunggal sekarang solusinya. Cuma ada 1. Y sama dengan x kuadrat plus 3. Kenapa? Karena kita kasih nilai awal. Nah, terus ini ada istilah ya, ini cuma istilah saja, ada masalah syarat batas dan masalah syarat awal. Masalah syarat batas satu titik itu dikatakan sebagai masalah syarat awal. Jadi kalau cuma satu titik, kita katakan saja masalah syarat awal, ini definisi. Kalau dia itu 2 titik, jadi nanti yang diketahui 2 titik itu kita cukup menyebutkan sebagai masalah syarat batas. Oke, maka ini syarat awal atau syarat batas? Nah, ada 2 ya, Y1 sama dengan 3, Y aksen 1 sama dengan min 4. Nah, tapi ini 1 titik, X-nya di 1 semua. Ya. Maka ini kita katakan sebagai masalah syarat awal. Nah, kalau ini, nah ini ada 2 titik ya, X di 0 dan X sama di pi per 2. Wah, maka ini masalah syarat batas. Nah, itu materi terkait masalah syarat awal dan syarat batas. Ini jangan tertukar-tukar ya antara istilah masalah syarat awal dan masalah syarat batas. Nah, oke, seperti itu materi kita sampai ke masalah syarat awal syarat batas, baru nanti kita ke bagaimana mencari solusi persamaan diferensial itu. Nah, sebelumnya akan saya kasih tugas dulu. Silahkan setelah perkuliahan ini berakhir, nanti dikerjakan kuis ya. Jadi kuis ini bisa dikerjakan 1 kali 24 jam. Nggak apa-apa, setelah kuliah ini langsung dikerjakan. Silahkan diakses itu di Quizizz. Nanti kodenya 61311776. Seperti yang saya informasikan di awal, nanti ada setiap perkuliahan ada rangkuman perkuliahan. Silahkan dirangkum materi kita hari ini. Nanti di buku catatan saja, terus nanti di-scan dan di-upload di AIS. Tambah soal latihan nomor 1 dan 2, halaman 13 dan 22, bukunya Rose. Tuh, silahkan nanti di-upload ya, pekerjaan 2, 3, 4-nya maksimal minggu depan sebelum perkuliahan kita. Ini referensi kita tadi. Nah, terakhir, sebelum kita tutup, ada pesan moralnya bahwa dengan mempelajari matematika secara tidak langsung kita sedang belajar menerapkan nilai kejujuran, kedisiplinan serta ketelitian pada diri kita. Nah, karena ya impossible ya kalau kita menyelesaikan masalah matematika tanpa jujur. Kita nggak jujur 1 tambah 1 itu kita isi 4, nah ya pasti akan salah. Maka sangat penting kita belajar matematika antara lain untuk melatih kita kejujuran, kedisiplinan, ketelitian pada diri kita. Oke, sekian, terima kasih untuk kuliah hari ini. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Sekian, terima kasih. Jika banyak kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.